Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Materi kita hari ini adalah teks cerita fantasi. Ananda, apakah kalian semua sudah tahu apa itu teks cerita fantasi? Sebelum kita mulai, apakah Ananda sudah pernah menonton film Harry Potter, Transformer, cerita fabel, cerita rakyat? Nah, itu semua merupakan cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Adapun jenis-jenis teks cerita fantasi, yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada fantasi total. Fantasi total yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, nama orang, nama objek, dan nama kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jenis teks cerita fantasi yang kedua berdasarkan latar cerita. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, latar sezaman. Latar sezaman adalah latar yang digunakan pada satu masa, atau fantasi pada masa kini, fantasi pada masa lampau, atau fantasi pada masa yang akan datang yang disebut dengan futuristik. Yang kedua, latar lintas waktu, yaitu cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, atau masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur teks cerita fantasi. Struktur yang pertama adalah orientasi yang disebut dengan pengenalan. Orientasi merupakan sebuah bagian ketika pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Struktur yang kedua adalah komplikasi, yang disebut dengan konflik atau permasalahan, merupakan bagian ketika terjadi awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Struktur yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Struktur yang keempat adalah penutup atau ending. Penutup merupakan penutup cerita fantasi. Penutup dibagi menjadi dua. Yang pertama, happy ending. Happy ending adalah jika tokoh utama menang atau hidup bahagia. Yang kedua adalah sad ending. Sad ending merupakan jika tokoh utama tewas setelah mencapai tujuan dan sebagainya. Nah, bagian yang terakhir yang perlu kita pelajari dalam teks cerita fantasi yaitu kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kaidah yang pertama adalah sudut pandang penokohan, seperti aku, saya, kami, mereka, dan nama orang. Kaidah yang kedua adalah kata sifat yang diperoleh dari hasil pengamatan panca indera untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh, latar yang meliputi tempat, waktu, suasana, dan sosial, serta konflik yang ada. Kaidah yang ketiga adalah kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Kaidah yang keempat adalah kata penghubung atau konjungsi, yaitu merupakan penanda urutan waktu. Misalnya, kata selanjutnya, akhirnya, pada mulanya, pertama-tama, kemudian, dan kata lalu. Kaidah yang kelima adalah menggunakan kalimat atau ungkapan langsung.
Ini dihadirkan penulis dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh di dalam cerita teks fantasi. Untuk lebih memantapkan lagi pemahaman Ananda terhadap teks cerita fantasi, Ibu ada tugas buat Ananda di rumah. Silakan Ananda cari contoh teks cerita fantasi, judulnya apa saja yang Ananda cari dari internet, dari buku, dan sumber lainnya. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda di rumah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.